Shalom kekasih Tuhan, berjumpa kembali dalam program The Miracle, yang mana program ini dapat memberikan inspirasi dalam kehidupan saudara. Selamat menyaksikan program The Miracle. Terkadang di hidupku ku coba untuk sembunyi, menjauh dari matamu, menjauh dari kasihmu. Berkali ku mencoba merahasiakan semua, namun kau tetap setia. Ulurkan tangan kasih-Mu, Engkau Tuhan yang tahu semua yang ada dalam hatiku, tak tersembunyi. Engkaulah yang mengerti pergumulan dan kelemahan hidupku, menyayangiku. Engkau Tuhan yang tahu. Di hidupku ku coba untuk sembunyi, menjauh dari matamu, menjauh dari kasih-Mu. Engkau Tuhan yang tahu semua yang ada dalam hatiku, tak tersembunyi. Engkaulah yang mengerti pergumulan dan kelemahan hidupku, menyayangiku. Engkau Tuhan yang tahu. Engkau Tuhan yang tahu semua yang ada dalam hatiku, tak tersembunyi. Engkaulah yang mengerti pergumulan dan kelemahan hidupku, menyayangiku. Engkau Tuhan yang tahu. Engkau Tuhan yang tahu. Engkau Tuhan yang tahu. Engkau
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, Jesus. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari lambaikan tangan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. mari semua angkat tangan tinggi-tinggi, katakan Aku percaya Tuhanku ajaib, haleluya, Kau turun tangan memberkati. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, Kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku percaya Tuhan. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Jemaat sejak angkat tanganmu. Aku percaya. Tuhan, Engkau pulihkan kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Siapa percaya bahwa hari ini Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kita? Dan kita sedang dalam gelombang lawatan kuasa Tuhan. Lambaikan tangan saudara, beri tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Tuhan yang kita sembah tidak pernah ingkar janji. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan telah melawat dengan cara-cara yang luar biasa. Tapi apa yang ke depan ini, Tuhan akan bekerja dengan gelombang Tuhan yang lebih besar lagi. Yang percaya katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 42. Mazmur 42. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kemudian lompat ayat yang ke-12. Saudara dan saya hari-hari ini harus mengerti tuntunan, rencana dan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mazmur 42 ayat 6 sampai ayat 9 lompat ayat 12. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dan dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan, dengan seru air terjunmu, dengan gelora dan gelombangmu menggulung meliputi aku. Tuhan memerintahkan kesetiaannya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang percaya firman Tuhan dan amin, sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Saudara, dengan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, apa yang Tuhan kerjakan di tengah bangsa ini, gelombang Tuhan sedang bekerja. Semua katakan gelombang Tuhan sedang terjadi. 1, 2, 3. Gelombang Tuhan sedang terjadi. Gelombang apakah? Saudara lihat, saya mendengar banyak sekali kesaksian, bukan cuma yang nampak. Saudara, orang disembuhkan. Satu jemaat kita di Pondok Karya Agung, saudara. Di belakang perumahannya itu ada kampung Butun di sana. Dia bawa 8 orang sakit semuanya. Ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang tuli, saudara. Datang KKR selama 2 hari, Senin, Selasa kemarin. Luar biasa. Semuanya 8-8-nya pulang sembuh total. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangannya paling meriah. Siapa yang datang 2 hari KKR, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang terima berkat luar biasa, angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Tadi kebaktian kedua ada orang lagi bersaksi, Pak. Saya bawa 4 orang, Pak, bukan seiman. Saudara sepupu. 4-4-nya pulang disembuhkan. Saya melihat saudara, Tuhan kita sembah sedang melakukan gelombang lawatan kuasa Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Mari angkat tanganmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Angkat tanganmu, katakan aku percaya Tuhanku ajaib. Semua lambaikan. Yang di balkon katakan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Perhatikan ayat 8 bagian B. Dengan deru air terjunmu. Kata-kata air di sini sama dengan disampaikan Yohanes pasal 7 ayat 37. Dari dalam hati orang benar akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yaitu Roh Kudus yang diberikan pada mereka. Yang percaya katakan amin. Dan saya melihat saudara, ini seperti gelombang. Lawatan Tuhan seperti gelombang. Semua katakan sama-sama dengan saya. Lawatan Tuhan seperti gelombang. 1, 2, 3. Lawatan Tuhan seperti gelombang. Gelombang yang bagaimana saudara? Saudara perhatikan baik-baik. Tahun 45 setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus tahun 45. Saudara lihat bagaimana negeri ini tidak langsung jadi baik. Penuh dengan kesukaran. Orang mengalami yang namanya peperangan di mana-mana. Orang yang mengalami ketakutan di mana-mana. Tapi tadi malam saya membuka sejarah gereja. Gelombang lawatan Tuhan pertama tahun 45 sampai 60-an terjadi. Pada waktu itu terjadi yang namanya api kebangunan rohani yang pertama. Waktu itu tiba-tiba istri seorang Belanda yang mencintai pelayan di Indonesia namanya Van Kessel. Dia tiba-tiba dicepu kepenuhan Roh Kudus. Sebelum itu tidak pernah terjadi bahwa di Indonesia ada gereja yang tepuk tangan menyembah, memuji Tuhan, kesembuhan, tidak ada. Pertama kali dari seorang ibu yang sedang berdoa, tiba-tiba dia keluar bahasa-bahasa yang baru. Orang anggap ini gila. Orang anggap ini nggak masuk akal. Saudara tahu apa yang terjadi tiba-tiba? Itu terjadi gelombang kebangunan rohani.
muncullah gerakan Pentakosta waktu itu. Muncullah gereja Pentakosta di Indonesia, gereja Pentakosta Indonesia, gereja Pentakosta lain-lainnya, saudara. Itu gelombang luar biasa, saudara. Di tengah kesukaran, waktu saya baca dapat konfirmasi Tuhan dari Mazmur 42 ayat 8, Bani Korah, Daud menyampaikan mazmurnya. Waktu saya lihat Tuhan, apa yang kau kerjakan seperti gelombang. Ada wave-nya, ada selalu gelombang kurun waktu lawatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Surah perhatian 45 sampai 60. Negeri ini sedang dalam kesukaran yang hebat. Tuhan tunjukkan pada saya, catat baik-baik. Mengapa gelombang lawatan itu selalu dimulai ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, Mazmur 42. Mengapa engkau gelisah? Ayat 7 dikatakan jiwaku mengapa engkau tertekan? Ayat 12 dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Ternyata di tengah tekanan, di tengah krisis, di tengah keadaan yang sedang tidak baik, justru Tuhan akan melawat umatnya dengan cara-cara yang dahsyat, cara yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Sejarah gereja mencatat, waktu itu 2 juta orang dari tidak percaya Yesus dipercaya Yesus dan dibaptiskan. 45 sampai 60. Setelah 60 tidak terjadi apa-apa. Gereja malam stagnan, mulai stabil. Tapi 65 tiba-tiba terjadi G30 SPKI. Saudara tahu, waduh. Saya dapat cerita dari orang tua saya dan saya lihat foto-foto. Karena kakek saya almarhum itu tukang foto, suka mutu begitu, punya koleksi foto-foto. Jadi saya masih punya foto-foto tua, saudara. Dan mereka kasih tunjuk pada saya. Bagaimana tahun 65 itu begitu peristiwa G30S meletus. Saudara, tiba-tiba semua orang yang dituduh pada posisi kelompok tertentu itu tanpa diadili. Tanpa diproses hukum sewajarnya waktu itu. Ditangkap, dibunuh, dibantai. Pokoknya ada isu aja gitu langsung ditangkap. Orang itu hidup gitu, saudara. Langsung diambil. Saya waktu itu ingat orang tua saya, kakek nenek saya cerita. Waktu itu ditunjukkan fotonya. Itu ada keluarga, satu keluarga, kakek, nenek, ayah, ibu, sama cucunya. Itu 7-8 orang. Begitu dituduh kelompok itu langsung disembelih, dipotong kepalanya. Di pinggir sungai. Dan badannya itu dijejer, maaf saudara, itu diambil bambu. Ditusuk seperti sate. Dan dibuang ke sungai. Waktu itu peristiwa 65. Sejarah mencatat negeri ini mengalami pertumpahan darah yang hebat. Sungai-sungai yang besar di Jawa Timur dan Jawa itu penuh dengan ratusan bahkan ribuan mayat. Airnya berubah menjadi merah, saudara. Tapi yang ajaib, sekali lagi di tengah keadaan yang tidak baik, selalu Tuhan melakukan gelombang lawatannya. Tiba-tiba ada satu gereja kecil, gereja Protestan Jawa, gereja Jawi Wetan di Mojowarno, tiba-tiba dilawat Tuhan. Sehingga satu kota kecil Kabupaten Mojowarno itu menjadi bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sampai hari ini tahun 65 ke atas sampai gelombangnya 80-an. 2 juta tahun 45-60 gelombang yang pertama. 65-80 tercatat saudara-saudara. Sekitar kurang lebih saudara. Itu 4 juta orang mengaku Yesus Tuhan di bangsa ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Setelah itu tahun 80-an. Saudara, mulai termasuk negeri kita agak stabil. Tapi goncangan yang ketiga terjadi. Puncaknya tahun 98. Krismon 97-98. Kerusuhan meletus di Jakarta. Dan saudara lihat. Tiap kali yang namanya kesukaran terjadi. Sekali lagi Tuhan melawat bangsa itu. Yang percaya katakan amin. Tuhan melawat gerejanya. Saudara, sejarah gereja mencatat. Gelombang yang ketiga.
Di tahun 80-an muncul persekutuan-persekutuan doa seperti jamur. Muncul presenter, muncul full gospel, macam-macam lah. Muncul yayasan-yayasan, saudara, luar biasa. Tahun 80-an sampai 2005 tercatat lebih 5 juta orang diselamatkan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara, puncaknya yang terbesar 50% lebih itu setelah 98. Saya melihat selalu di mana Tuhan berkata, di mana jiwamu tertekan, mengapa aku gelisah, tapi percayalah, berharaplah pada Tuhan. Disitulah gelombang lawatan Tuhan sedang turun. Gelombang mujizat sedang terjadi. Gelombang keajaiban sedang terjadi. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Kalau hari ini keadaan saudara sedang tidak baik, jangan marah. Jangan protes. Jangan mengeluh. Nantikan lawatan Tuhan. Nantikan pemulihan Tuhan. Dan Tuhan sedang mulai menyampaikan. Ini gelombang yang terakhir sampai kedatangan Tuhan. Semua katakan sama-sama dengan saya, gelombang yang terakhir. 1, 2, 3. Gelombang yang terakhir. Saudara coba lihat ayat 8. Tuhan kasih wisdom kepada saya pengungkapan seperti ini. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ayat 8 bagian B katakan 1, 2, 3. Mulai kata segala gelora. 1, 2, 3. Segala gelora dan gelombang Tuhan bergulung melingkupi aku. Jadi lawatan itu seperti gelombang. Semua katakan dengan saya, gelombang. Coba saudara lihat di pantai, kalau ada gelombang yang tinggi yang besar. Saya pernah ke Kuta, saya pernah ke Lombok, saya pernah ke Nias. Saya lihat orang bisa berselancar di atas gelombang yang tinggi 2 meter itu. Waduh, naik surfing itu, enak sekali. Waduh, lihat itu kayaknya itu dunia milik dia. Yang lain ngontrak, saudara. Betul, orang kalau bisa naik itu, rasanya jadi orang agak hebat begitu, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya ini punya kebiasaan. Kalau berenang, saudara, saya ini cuma satu gaya dada. Plung, dada. Kalau gaya batu sudah kuno, saudara. Gaya dada. Nah, saya lihat orang bisa berselancar, saya lihat orang bisa surfing. Saya pingin begitu. Meskipun gak bisa berenang, ya ngomong begini, Pak, hati-hati tenggelam loh. Kalau gelombang besar tenggelam. Saya pikir pakai jaket pengaman atau pelampung yang pakai jaket kan biarin tenggelam kan muncul lagi. Tenggelam muncul lagi gitu kan saudara-saudara. Apalagi sekurus ini saudara-saudara. Saya diingatkan Tuhan waktu kata gelombang lawatan Tuhan. Kenapa ada orang-orang tidak bisa mengalami lawatan Tuhan? Padahal Tuhan bekerja dengan gelombang yang luar biasa. Orang ini terima mujizat. Orang ini terima terobosan. Tapi orang yang lain tidak terima apa-apa. Tidak mengalami apa-apa. Sore ini Tuhan mau, dan doa isi hati saya sebagai gembala, rindu setiap saudara menangkap gelombang Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan kasih pelajaran sama saya begini, coba lihat. Kamu kan pernah waktu lihat orang itu selancar kan pingin seperti mereka. Kau pakai pelampung, kamu pakai alat yang sama, kamu pikir bisa. Belum tentu. Saudara lihat. Saya waktu itu ingat gelombang 2 meteran saudara. Saya nekat, saya udah jalan begitu. Sudah saya agak tenggelam gitu, ngampung-ngampung begitu. Saya gak ngerti, saudara, gak ada yang ngajarin. Teman-teman lihat wah enak gitu. Yang lain lihat enak gitu, bisa berenang saudara. Anak-anak saya bisa berenang, semua bisa berenang. Apa yang terjadi? Lagi gimbul begitu saudara. Gelombang datang. Saya pikir gelombang datang gua tantang begitu. Saya hadapin. Masuk saudara, ke gulung saudara, gitu, masuk air semuanya. Gelombang ke-1 udah mengep. Saya pikir kalau 10 kali gelombang berangkat ini saudara-saudara. Saya menepi dulu saudara. Lalu saya tanya sampai yang ngajar, caranya gimana? Caranya untuk hadapi gelombang ada 2 cara. Pertama, kalau gelombang itu datang, kita itu
Nenggelamkan diri dalam gelombang. Istilah bahasa Ibrani selulup. You understand for selulup? Jadi gelombang naik, saudara harus tenggelamkan diri saudara. Gelombang itu lewat, saudara di dalam gelombang. Begitu gelombangnya udah lewat, saudara keluarga cungul. Gitu. Itu selamat, saudara. Tarik nafas, masuk, keluar. Betul? Ngerti maksud saya? You understand for selulup? Gelombangan tinggi, saudara. Itu alam, nggak bisa dilawan. Saudara begitu naik tinggi, tenggelamkan diri, keluar, saudara, selamat. Saya pikir kalau 2 kali, 3 kali begitu terus. Nah kita ini belajarnya bukan surfing, belajarnya selulup, menghadapi gelombang. Lumayan lah, orang yang begini bisa dapetin sesuatu. Oke, belajar di dalam gelombang. Jangan saudara lawan gelombang Tuhan, sakit. Kalau Tuhan sudah bergerak, jangan dilawan. Jangan menghakimi, ikut saja. Mengalir saja dengan Tuhan. Ngerti tidak ngerti nggak masalah. Yang penting ngikut saja mau Tuhan. Kadang-kadang saya tanya gitu, Tuhan apa sih maksud Tuhan begini-begini? Tuhan ngomong begini, nggak usah ngerti duluan, jalanin aja. Ngerti belakangan. Yang percaya katakan amin. Baru engkau dapat mujizat demi mujizat. Oh saudara dalam perjalanan ikut Tuhan, itu ikut sampai ke tujuan itu banyak raksasa-raksasa kita hadapi. Kalau Tuhan kasih tahu, kamu begini ikut gelombangku. Nanti ada raksasa begini, nanti ada tantangan begini. Waduh, saya yakin semua akan mundur duluan sebelum perang, saudara. Kadang-kadang Tuhan suruh kita langkah dulu. Tuhan kan berjanji, lewat api engkau tidak akan dihanguskan. Lewat sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Lewat air engkau tidak dibasahkan. Karena Immanuel, Tuhan memegang kita. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Saya lihat orang yang surfing itu dia mulai belajarnya selulup. Lumayan orang selulup dulu. Maksudnya apa? Gelombang Tuhan melingkupiku. Gak ada yang amin. Ada kadang-kadang kita gak ngerti, protes. Dulu gampang sekali orang berkata sesat. Gampang sekali orang berkata salah. Padahal begini. Tuhan ngasih tahu, jangan cepat menghakimi sesat dan salah. Diam saja, ngikut saja. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya ngerti. Waktu kita SD dikasih pelajaran SMA, kita akan ngomong, salah ini dosennya, salah gurunya. Tapi begitu kita naik SMP, masuk SMA, oh iya betul. Coba kita sudah menyelesaikan kuliah, mulai pelajaran aritmatika, saudara, aljabar. Saya sekarang mendampingi anak saya belajar sekolah, pusing saudara. Pusing betul-betul. Saya pikir ini dari mana kemana pelajaran. Kelas SD saya pusing saudara. Padahal saya selesaikan S3 saya saudara. Sama SD kalah saudara-saudara. Pelajaran sekarang itu aneh saudara. Dari mana ujung ke ujungnya gak ngerti. Karena gak ikut patokannya, pakemnya. Tapi setelah saya belajar, oh ngerti maksudnya begini saudara-saudara. Ya saya percaya saudara banyak yang S3, SD, SMP, SMA, itu S3 saudara. Ya. Malam ini saudara, apa yang mesti kita lakukan yang kedua? Menghadapi gelombang Tuhan. Setelah saudara belajar ngikut, nyelam. Yang berikutnya lagi saudara, gelombang itu lewat. Nantikan gelombang yang besar. Begitu gelombang besar naik, saudara keluar. Naik di atas itu selancar. Saudara akan nikmati itu gelombang. Dan saudara bisa selancar di atasnya. Itu yang namanya mujizat. Itu yang namanya mujizat dengan Tuhan. Saudara, kita kadang-kadang gak harus mengerti. Tuhan itu kadang-kadang memerintahkan sesuatu yang tidak mau kita. Itu Tuhan. Kalau Tuhan itu ikut mau kita, itu bukan Tuhan, hantu saudara. Tuhan berkata bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak siapa? Kehendak Bapa yang jadi. Yang percaya katakan amin. Waktu Tuhan beri perintah kita bahwa 2 suku yang dipilih oleh Tuhan di Indonesia untuk lawatan Tuhan untuk Indonesia, gelombang yang tergaya itu suku Batak dan suku Manado, saudara. 2 suku ini adalah 2 suku buah sulung untuk lawatan Tuhan buat Indonesia. Kita pernah sampaikan, kenapa? Karena ternyata kejahatan, dosa-dosa yang paling Sodom dan Gomora ada di tempat ini. Tuhan kasih tugas, saudara. Tuhan kasih tugas untuk kita memberkati Sulawesi Utara. Saya belajar taat dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi?
April kemarin, Tuhan suruh kita pergi ke Manado, saudara. Pak Wali Kota memfasilitasi, kita boleh pakai lapangan terbuka, saudara. Dan kita buat lapangan KKR lapangan terbuka. Jujur, saudara, itu KKR lapangan terbuka di luar, di tempat publik umum. Pertama kali buat saya untuk saya melayani khotbah. Saudara, apa yang terjadi? Tantangan terjadi. 3 minggu sebelumnya panitianya separuh bubar. Kenapa? Karena separuh berkata begini, ini pembicara semua nggak ada yang terkenal. Ini belum tahu Manado. Manado ini Yerusalem Indonesia. Di Manado itu harus pendeta-pendeta yang top. Profesor, doktor, kaburator, bocor baru bisa bicara di sini. Yang 4, ini 3-4 pembicara ini dia ada yang terkenal satupun. Panitianya bubar separuh, saudara. Saya berkata nggak apa-apa. Tuhan mau pilih orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jalan terus, saudara. Bayangkan lapangan dikasih gratis sama wali kota, saudara. Saudara, mujizat terjadi. Itu kita nggak nyangka, saudara. Yang datang 10.000 orang di lapangan Sparta Tikala. Kita nggak tahu harus gimana. Tuhan atur semuanya. Kita kerjasama dengan gereja lokal. Kita belajar taat. Membuka pintu lawatan Tuhan melalui Sulawesi Utara di kota Manado. Kami belajar taat waktu itu, saudara. Ikut gelombang Tuhan. Kita memberkati. Ada yang mengolok, saya berkata begini, Pak jauh-jauh ke Manado, balik papan aja belum pernah KKR lapangan aja. 2003 gagal, kok ke sana? Saya nggak tahu, lapor sama bos aja, bos yang perintah kok. Gitu, saudara. Kadang-kadang saya kalau mau jawab begitu, saudara. Saya kalau sama Tuhan itu pasrah, bongkoan. Bahasa Ibraninya begitu, saudara-saudara. Nyerah total sama Tuhan. Saudara, kami belajar taat. Saudara, dahsyat. Itu Tuhan atur. Polanya persis seperti pola timnya Pak Niko kemarin yang datang 27-28. Pujian, penyembahan, pasukan doa bergerak, saudara-saudara. Dan ternyata tiba-tiba Tuhan turun dengan cara ajaib. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, sakit tumor disembuhkan, yang tuli mendengar, dan kuasa mujizat terjadi luar biasa. Tepuk tangannya paling meriah. Besoknya tambah penuh lagi. Yang ajaib, gereja lokal minggu besoknya penuh sesak sampai gak cukup, sampai keluar-luar. Saya melihat, saudara, itu yang namanya gereja ini, kita semua, bagi gereja yang memberkati kota. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu? Ini dahsyat. Kemarin ini luar biasa, saudara. Bukan cuma kesembuhan saja terjadi. Gelombang itu tidak berhenti waktu acara itu, terus terjadi. 2 hari yang lalu saya terima SMS. Dari seorang ketua dewasa muda, kita punya istri. Tanggal 1 Agustus, dia masak. Jarinya terpotong, sepertiga, putus. Bahasa Ibraninya tugel. Putus, dibawa ke dokter. Dan ke UGD, dokter mengatakan mesti dijahit atau diimplan, operasi plastik. Kalau enggak, ini tidak nyambung, busuk karena kelamaan. Betul. Dengan 1 Agustus, hari demi hari itu putusan yang putus itu cuma diperban pakai betadin, busuk sudah. Tapi waktu KKR tanggal 28, saudara. Tuhan bekerja luar biasa. Tiba-tiba dilawat Tuhan, dia lemas. Dipikir karena apa? Mungkin karena infeksi atau apa, dibawa ke tenda medis. 2 hari yang lalu waktu dia ganti perban, pagi itu dia SMS saya, terkejut, saudara. Dokter katakan ini pasti harus tidak mungkin bisa bertumbuh karena sudah busuk. Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Dia berkata, Tuhan Yesus dahsyat, Pak. Tiba-tiba waktu kami buka itu perbannya, itu tumbuh daging yang baru. Tumbuh tulang yang baru, kulit yang baru, kukunya yang lama lepas, tumbuh kuku yang baru. Jari yang udah putus itu nyambung kembali dan bisa digerakkan kembali. Dan sekarang sudah sembuh total. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara tahu, yang sembuh-sembuh naik ke atas itu. Sampai ada yang ngomong sama saya begini, Pak tahu yang naik sembuh itu siapa? Itu tukang jual ikan di pasar Kelandasan, Pak. Itu tukang ikan sembuh, saudara. Pak tahu itu siapa? Enggak tahu, itu tukang ikan. Sekarang di pasar Kelandasan tukang ikan geger, saudara-saudara. Karena mereka punya orang sakit-sakit sembuh total.
Karena Tuhan kita, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangannya paling meriah. Gelombang yang terakhir adalah gelombang kesembuhan. Semua katakan gelombang kesembuhan. Semua katakan gelombang kesembuhan. Saudara tahu, diminta sulut bangkit saudara. Dahsyat. Dahsyatnya kenapa? Dikasih, kita mulai dapat titik yang awal. Nanti hari Selasa kita KKR di Amurang, di Minsel. Saudara, April kemarin kita sebelum mulai KKR ada fenomena gempa. Selesai kita KKR, gempanya berhenti. Kemarin waktu kita mulai mau tunjuk Amurang, Selasa KKR besok di lapangan Tugu Besinar, saudara. Itu di mana nggak tahu saya, saudara. Saya belum pernah ke sana. Lantas yang kedua, hari Rabu kita KKR di lapangan terbuka di Tondano, saudara-saudara. Itu di Tondano, dekat Danau Tondano. Itu banyak ikan apa? Ikan apa? Ikan teri, bukan bu. Teri Medan lain ibu, ikan nike ya. Apa? Apa? Itu katanya ikan dari Tuhan Allah, saudara-saudara. Karena ikan itu nggak ada di tempat yang lain, saudara. Wow itu lekker seh, sonde betalen sih, saudara-saudara. Itu makan enak tambah bayaran, saudara. Itu bahasa Belandanya begitu, saudara. Nah, saudara-saudara, di Tondano, saudara. Nah, saudara, hari Kamis Jumat kita KKR di lapangan Koni di daerah Sariu, saudara. Paginya seminar Hamba-Bato di auditorium Gubernur Sulawesi Utara, saudara. Saudara yang luar biasa. Itu fenomenanya kemarin, begitu kita tetapkan Amurang, tiba-tiba gunung sumputan, saudara. Membuat empot-empotan. Tiba-tiba aktif keluar apa? Asap, kemudian hujan abu. Itu undangan gratis dari Tuhan. Saya dengar sekarang Bupati Minsel nanti jadi tuan rumah buat kita hari Selasa besok. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Coba saudara lihat, KKR 2 hari kemarin itu ajaib. Minggu sebelumnya itu hujan lebat. 2 hari itu terang benerang. Aduh, saya dengar dari pendoa, Pak, mereka mau gagalkan Pak, panggil pawang hujan. Bukan pawang anti hujan, pawang hujan didatengin. Doa orang benar besar kuasanya. Pawang hujannya salah doa, saudara-saudara. Kesleo, amin. Jadi dia tidak hujan, saudara. Karena doa kita besar kuasanya, amin. 2 hari Senin Selasa itu, waduh, saudara. Kalau sudah lihat, Senin itu ada fenomena alam. Pas di lapangan Sudirman itu bulan purnama di atas. Selasanya gerhana bulan. Itu nggak biasa, saudara. Rabu pagi setelah semua selesai clear dari lapangan, hujan lebat sampai tadi. Bayangkan, kemarin saking lebatnya hujan, longsor gunung pasir, saudara. Ini tanda alam terjadi, saudara. Saya 16 tahun saya di Balikpapan, saudara. Baru kemarin ini saya ngantar anak sekolah jam 7 kurang seperempat, anak saya Kevin. Macet 5 kilometer. Saya pikir tumben Balikpapan pagi-pagi macet ini. Hujan lagi macet, kenapa ini? Gitu kan. Saudara, ternyata sampai sana lantas saya tanya, kenapa Pak? Waduh Pak, gunung pasirnya ambrol Pak. Saya turunkan anak saya karena terlambat. Bayangkan 7 kurang 4, biasa jam 7 sampai sekolah, jam 8 baru sampai di sekolahnya. Saya masuk, antarkan anak saya ke kelasnya, saya keluar. Ada opa-opa begitu yang tinggal 30-40 tahun di gunung pasir. Dia cerita, Pak Pendeta tahu kenapa? 30-40 tahun saya tinggal di gunung pasir, baru kali ini gunung pasir ngalami longsor seperti ini. Pak, ini fenomena alam yang tidak biasa. Sesuatu sedang terjadi. Saya tahu saudara-saudara, kalau alam saja bergejolak, supaya orang tahu pertolongan yang sejati hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah bagi Allah kita. Yang saya katakan amin. Saya mau jamin saudara, itu sudah selesai longsornya. Tadi saya lewat habis kebaktian yang ketiga, saya lewat sedikit dari sana. Ada mobil juga kehantam kena itu, 4 orang mati, 1 anak kecil saudara. Itu jebol di sana. Tapi saya mau katakan buat saudara, jangan khawatir. Sejak hari ini tidak akan ada lagi bencana apapun di Balikpapan.
Tuhan akan memulihkan negeri kita, kota kita dengan mujizat Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Asal satu hal, kita mau terima gelombang lawatan Tuhan lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Yesaya 48, dahsyat Kau turun tangan memberkatiku. Mari angkat tanganmu. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Mari angkat tanganmu, pujikan pujian ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yesaya 48 ayat 18. Kalau saudara tangkap pesan Tuhan ini dan engkau taat mengikuti gelombang Tuhan, gelombang lawatan kuasa, gelombang mujizat. Saudara jujur, ini badan ini masih remek saudara. Jujur aja, baru selesai kemarin Pekanbaru, terus KKR, kemarin Pak Niko semua. Jujur, hari ini, hari Minggu, tubuh saya lelah. Tapi tiap kali saya lelah, Tuhan berkata begini, hambaku, waktu engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna, mujizatku menjadi nyata dalam hidupmu. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Saya perlu dukungan doa saudara. Saudara, Pekanbaru sampai Jumat, Sabtu pagi kami terbang kembali. Pekanbaru Jakarta, Jakarta saya balik ke Balikpapan bersama Frankie Ko, Brian Hay, hamba Tuhan dari Australia dan Malaysia. Saudara-saudara, kami Sabtu malam KKR kesembuhan di sini. Minggu mereka melayani kita. Senin kita doa semalaman, level yang ketiga. Saya percaya, nggak apa-apa. Tuhan akan bekerja dengan ajaib. Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Lebih meriah lagi, haleluya. Saya hanya belajar taat perintah Tuhan. Yesaya 48 ayat 18. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita baca ayat ini. Mari terima gelombang Tuhan. Mari yang di balkon. Yesaya 48 ayat 18. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu. Akibatnya yang pertama, akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Yang kedua, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkata begini, kalau engkau menangkap gelombang lawatan Tuhan ini bukan cuma hamba Tuhan tertentu dipakai. Ini Pak Jonathan, juga beberapa panitia yang lain. Waktu malam KKR 28 kami makan bersama dengan Pak Niko dan rombongan di Blue Sky. Makan malam, di tengah makan malam sama-sama. Tiba-tiba Pak Niko pegang tangan kiri saya. Doakan saya impartasikan kuasa itu. Sampai hari ini tangan kiri saya itu panas, saudara. Saya tahu, saudara, kemarin Rabu, saudara, saya di jadwal SOM untuk ngajar. Udah jadwal SOM ngajar, saya mau oper ke Pak Eliezer. Dia lagi keluar, handphonenya ditinggal di rumah. Saya telepon, nggak diangkat-angkat. Ya udah, karena saya janji saya datang, saudara. Sampai di gereja lampu mati, saudara. Bayangkan, udah capek, lampu mati, saudara. Punya alasan untuk marah, punya alasan untuk komplain. Tapi Tuhan berkata begini, bersyukurlah, berharaplah Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Saya masuk ke, kita akhirnya sepakat 50 orang mahasiswa SOM itu kita pakai gedung sekretariat lantai bawah karena kita pakai genset yang kecil. Saudara, apa yang terjadi waktu kita sampai di sana, saudara? Sampai di sana 50 orang kumpul. Saya capek. Saya masuk di ruang lobi sekretariat, ada anak kecil 4 SD ngomong begini, Om, pendeta, 2 hari KKR Tuhan dahsyat. Saya kaget, saudara. Anak kelas 4 SD bisa ngomong begitu. Ini bapak ibu tahu. Saya tanya kenapa dik? Begini om tahu.
2 hari dahsyat. Anak kecil. Kadang-kadang pendeta perlu dikhotbahi anak kecil, saudara-saudara. Saya tanya, saya terperanjat. Langsung kekuatan itu pulih. Saya tanya kenapa, Dik? Om pendeta tahu. Waktu KKR itu 2 hari. Saya itu sebetulnya hari pertama, saya udah beberapa hari sakit perut melilit, Om. Saya mau maju ke depan penuh sekali. Akhirnya saya tumpang tangan sendiri. Saya sembuh, Om. Begitu saya sembuh, Om. Saya gak mau diam, Om. Teman saya di sebelah. Itu amandelnya sebesar kelereng. Dokter ngomong suruh operasi. Saya tumpang tangan langsung, Om. Ajaib. Tiba-tiba dia bisa menelan. Bisa minum dengan lancar. Itu amandel yang sebesar kelereng hilang, Om. Tuhan sembuhkan sampai hari ini. Tuhan itu dahsyat, Om. Itu sekian banyak mujizat, saudara. Ini gelombang sedang terjadi. Yang percaya katakan amin. Bukan cuma kami, semua saudara akan mengalami gelombang itu. Bahkan di rumah-rumah, di tempat-tempat saudara. Sembuhkan orang sakit. Tahirkan orang kusta. Bangkitkan orang yang mati. Dan usirlah setan-setan. Saudara melakukan perkara-perkara ajaib. Malam ini, saya mau jamin saudara. Kalau engkau melakukan gelombang Allah, enggak usah bingung hidup saudara. Engkau akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan Yesaya 48 ayat 18. Kalau engkau melakukan perintah-perintahku, kata Tuhan. Dan engkau taat pada perintah-perintahku. Damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah habis. Dan kebahagiaanmu akan terus mengalir seperti gelombang air laut yang tidak pernah berhenti. Saya percaya semua kita yang menangkap gelombang Tuhan. Kebahagiaan menjadi bagianmu. Mujizat menjadi bagianmu. Kesembuhan menjadi bagianmu. Taruh Alkitab saudara sama-sama. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Allah kita. Dan waktu hari Rabu kemarin, saya impartasi kepada 50 mahasiswa SOM. Saya tumpang tangan saudara. Itu saya lihat lawatan Tuhan luar biasa. Dan malam hari ini, saya tidak sempat tumpang tangan. Tapi semua saudara menerima impartasi kuasa itu. Semua akan berjalan dalam mujizat dan gelombang lawatan Tuhan. Saya mau tantang saudara yang sakit tetangga, FA akan jadi gelombang kesembuhan. Gelombang mujizat yang percaya dan amin. Bahkan orang mati pun akan dibangkitkan. Supaya dunia tahu bahwa jawaban yang sejati hanya dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Aku percaya Tuhanku aja. Mari angkat tanganmu sama-sama. Saya undang para pelayan Tuhan, pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari semua angkat kedua tanganmu, katakan aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan Memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tidak peduli siapa saudara. Jadilah sesuai imanmu hari ini. Memberkatiku. Kami angkat kedua tangan kami. Hamba berdoa impartasi urapan gelombang kesembuhan mujizat mengalir. Setiap tangan-tangan yang diangkat engkau urapi. Tidak peduli anak-anak kecil. Kalau engkau bangkitkan Silvi di daerah Meko Tuhan, Sulawesi Tengah. Di daerah Tanah Toraja, anak Moko engkau bangkitkan. Di Gorontalo anak Silvi 11 tahun engkau bangkitkan dengan tanda mujizat kesembuhan. Engkau berjanji bahwa hari-hari ini adalah gelombang kesembuhan sedang terjadi. Gelombang lawatan Tuhan yang terakhir sedang terjadi. Curahkan malam ini. Hamba berdoa buat tangan-tangan yang diangkat. Aku
Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi dalam hidup. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Engkau tumbang tangan orang sakit apapun disembuhkan. Supaya dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu. Di hadapan kami ada perjamuan kudus. Demi Kristus yang hidup, kami siap menerima perjamuan kudus. Yang percaya katakan amin. Ajar aku ya Bapa, untuk datang kepadamu, mengakui dosa dan pelanggaranku. Ku tak mau hidup dengan rasa tertuduh, tertekan, takut, dan menjalani hidup ini dengan lebih sulit lagi. Hanya kepadamu Tuhan, ku memohon pengampunan-Mu. Salah memilih jalan hidupku. Ku sadar segala salahku. Ku menyesal ya Allahku. Tak pernah Kau ingat segala pelanggaranku. Kau mengasihi hidupku. Hidupku hampa tanpa dirimu. Ku berdiam diri, masuk dalam hadirat-Mu. Bawa daku Tuhan, masuk dalam kemuliaan-Mu. Masuk dalam kemuliaan-Mu. Terkadang ku salah memilih jalan hidupku. Ku sadar segala salahku. Ku menyesal ya Allahku. Segala pelanggaranku. Kau mengasihi hidupku. Hidupku hampa tanpa dirimu. Ku berdiam diri, masuk dalam hadirat-Mu. Bawa daku Tuhan, masuk dalam kemuliaan-Mu. Masuk dalam kemuliaan-Mu. Dalam
masuk dalam kemuliaan-Mu, masuk dalam kemuliaan-Mu. Untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Bukan karena kuatku, Tuhan, sungguh ku tak mampu. Namun satu hal yang selalu ku percaya, Roh-Mu yang sempurna yang kan memimpinku, memampukanku untuk melakukan kehendak-Mu, Bapa. Roh-Mu yang sempurna kan menyertaiku selama-lamanya. Kau telah memanggilku, Kau memilihku untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Oh, oh. Bukan karena kuatku, Tuhan, sungguh ku tak mampu. Namun satu hal yang selalu ku percaya, Roh-Mu yang sempurna yang kan memimpinku. Kekasih Tuhan, baru saja kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat memberkati kehidupan saudara. Dan bagi Anda kekasih Tuhan yang membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi kami melalui line SMS ataupun line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami siap melayani Anda dengan penuh kasih dan sukacita. Sampai bertemu kembali dalam program The Miracle selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.